Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Vera Veronica, NIM 82. Di sini saya berada di Masjid Jami Nur Ngango Wali. Di sini saya akan menceritakan bagaimana tentang hubungan Masjid Ngango dengan sejarah Wali Sunan Kudus. Yuk ikuti saya. Masjid Ngango merupakan salah satu masjid tertua dan bersejarah di kota Kudus ini. Masjid ini sangat erat kaitannya dengan penyebaran Islam oleh para wali, khususnya Sunan Kudus. Masjid Ngango ini terletak di Desa Keramat, Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini dikenal oleh masyarakat tempat dengan sebutan Masjid Jami Nur Ngango. Masjid ini merupakan masjid yang paling bersejarah yang masih berdiri kokoh di kota Kudus. Asal-usul berdirinya masjid ini yaitu berawal dari pembangunan yang sederhana, yaitu bangunan dari kayu dan diberi lapisan dinding berupa anyaman bambu atau yang disebut juga dengan gedek. Masjid ini didirikan pada masa awal dakwah Islam di kota Kudus, yaitu pada abad ke-16. Masjid Ngango Wali ini didirikan lebih awal daripada Masjid Menara di kota Kudus. Menurut catatan sejarah dan tradisional lokal, serta hasil wawancara kita kepada Pak Rahmat selaku Imam Masjid Jami Nur Ngango Wali, kota Kudus pada awalnya bernama Tajuk, yang berarti tempat jujukan. Dulu terdapat kiai yang merupakan tokoh penting, yaitu Kiai Tlingsing. Beliau membangun kota ini sekaligus mendirikan masjid dan pesantren di sekitar daerah Ngango ini. Masjid Ngango ini merupakan masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam pertama di daerah ini. Masjid Ngango ini menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi para wali dalam penyebaran Islam secara santun dan humanis. Sunan Kudus yang terkenal dengan nama Jafar Shodiq memiliki peran besar dalam mengembangkan Masjid Ngango ini. Meskipun Masjid Menara lebih terkenal, namun Masjid Ngango ini merupakan cikal bakal keberadaan masjid dan pusat dakwah Islam di Kudus. Cucu Sunan Kudus yang bernama Sunan Nyamplung kemudian merenovasi Masjid Ngango pertama kali pada abad ke-18 demi memperluas dan memperbaiki bangunan agar lebih layak digunakan hingga suatu saat nanti. Pada abad ke-20, Masjid Ngango mengalami beberapa renovasi, termasuk pada tahun 1984 dan 1995. Renovasi ini digunakan untuk menjaga kelestarian dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan masyarakat Kudus. Nah, sekarang kita akan melihat peninggalan-peninggalan bersejarah apa saja yang masih terawat hingga saat ini. Terdapat apa saja? Mari simak selanjutnya. Peninggalan-peninggalan bersejarah dan menjadi bukti penting sejarah Masjid Ngango ini adalah 1. Sumur kotak Masjid Ngango Wali.
Sumur ini merupakan salah satu peninggalan yang bersejarah dan masih terjaga. Sumur ini terbentuk kotak. Air sumur ini dipercaya mengandung berkah dan sering diambil masyarakat sekitar untuk keperluan pengobatan. Sumur kota ini terletak di dalam Masjid Nganguk Wali. Dahulu sumur kota ini dijadikan sumpah oleh masyarakat yang berselisih. Namun penggunaan sumpah pada sumur ini sekarang sudah ditiadakan guna untuk tidak disalahgunakan. Yang kedua yaitu jemblok, atau yang bisa disebut dengan jeding atau kulah. Jemblok ini terbuat dari tanah liat. Jemblok merupakan salah satu peninggalan bersejarah di Masjid Nganguk Wali yang masih terjaga keasliannya. Jemblok berfungsi sebagai penyangga atau elemen arsitektur tradisional peninggalan Sunan Kudus yang dipercaya sejak zaman Sunan Kudus dan menjadi simbol keaslian serta nilai sejarah masjid. Yang ketiga adalah 4 soko tiang utama dan 12 tiang penyangga. 4 soko tiang utama Masjid Jami Nur Nganguk ini masih asli dan terbuat dari kayu jati yang kokoh dan kuat, guna untuk menyangga utama bangunan masjid bagian dalam, dan 12 soko pendamping di Masjid Nganguk Nur Wali. Ini merupakan tiang-tiang tambahan yang berjumlah 12 buah, yang mana terbuat dari kayu jati asli yang masih dipertahankan keasliannya dari dulu hingga saat ini. Yang keempat adalah mihrab. Mihrab Masjid Jami Nur Nganguk Wali memiliki prasasti berupa kayu yang bertulisan angka dan Arab. Mihrab juga terdapat tulisan Arab dan Jawa yang berisi tentang sebuah pesan. Menurut Pak Rahman, tulisan ini masih belum ada yang bisa memecahkan atau membaca. Jadi tulisan itu masih menjadi misteri sejak zaman Pak Rahman kecil hingga saat ini. Yang kelima adalah mustaka atau kubah. Kubah Masjid Jami Nur Nganguk ini masih menggunakan mustaka pertama yang terbuat dari tanah liat. Mustaka ini dipertahankan sebagai ciri khas bangunan tua masjid dan nilai sejarah Masjid Nganguk ini. Yang terakhir adalah sirap. Sirap ini adalah genteng yang terbuat dari tanah liat dan dibuat secara manual oleh orang zaman terdahulu. Genteng sirap ini terletak di bawah mustaka Masjid Jami Nur Nganguk Wali yang masih dipertahankan keasliannya sebagai warisan budaya Masjid Nganguk ini. Selain untuk beribadah dan meninggalkan peninggalan bersejarah, Masjid Nganguk ini juga dipercaya masyarakat setempat sebagai pusat untuk meminta restu dan berdoa, seperti adanya hajatan, manakipan, dan menebus nazar. Seperti saya bernazar, kalau saya menang lomba ini saya akan makan-makan dan bacaan di Masjid Nganguk Wali. Nah, seperti itu. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.